Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Nah, pada hari ini akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, siswa dapat mengenal negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis di wilayah ASEAN. Hai anak-anak, sudah pernahkah dengar apa sih yang dimaksud dengan ASEAN? Nah, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN juga disebut sebagai Perbara, yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi, ASEAN ini merupakan perhimpunan dari beberapa bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, yaitu di negara Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Negara-negara yang berada pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini bersatu karena adanya samaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Hai, ada juga nih para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Antara lain, yang pertama ada Adam Malik berasal dari Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Rojak berasal dari Malaysia. Yang ketiga ada Atfal Man berasal dari Thailand. Yang keempat ada Esra Jarakman berasal dari Singapura. Dan yang kelima ada Nasi Koramaos berasal dari negara Filipina. Nah, utusan dari kelima negara inilah yang kemudian menjadi tokoh pendiri ASEAN. Saat ini terdapat 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu, bergabungnya negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara ini merupakan pendiri ya. Kemudian masuklah Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu disusul oleh negara Vietnam, yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya ada negara Laos dan Myanmar. Mereka bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir ada negara Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nama itulah tadi 10 negara anggota ASEAN saat ini. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya gambar berikut ini. Di sini ada gambar letak geografis dari masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu, ada juga gambar bendera dari 10 negara ASEAN. Hai anak-anak, masyarakat negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini.
Kata Darussalam berasal tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, itu adalah kehidupan sosial budaya di Brunei Darussalam. Yang kedua ada negara Malaysia. Bagaimana ya budaya yang ada di Malaysia? Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kepes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, kita pindah nih ke negara Filipina. Bagaimana ya budayanya? Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilongo, Bicol, Waray, Fangfango, dan Pangasinense. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat, menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, selanjutnya ada negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Itu adalah kehidupan budaya di negara Kamboja. Nah, selanjutnya kita pindah ke negara Myanmar. Myanmar disebut juga sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional di Myanmar yang disebut juga longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka, mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Selanjutnya ada negara Vietnam. Bagaimana ya budaya yang ada di Vietnam? Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut ao dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek.
Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya, negara Laos. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola yang terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bonavi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lukai Niao, yang berarti anak turun nasi ketan. Selanjutnya ada Singapura. Bagaimana ya kehidupan budaya di negara ini? Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsakerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina, Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Selanjutnya ada negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, dari bahasa Sangsakerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea yang disajikan dingin. Hai! Selanjutnya, sekarang kita akan belajar tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Yang pertama, daratan yang berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung ini termasuk diantaranya negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua,
daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah negara yang berbentuk gugusan kepulauan itu antara lain Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan kembali ya peta dari 10 negara ASEAN ini. Kalian perhatikan wilayah Asia Tenggara ini dibagi menjadi 2 ya. Nah, itulah tadi kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara yang bergabung dalam ASEAN. Ada yang berbentuk semenanjung dan ada yang berbentuk gugusan kepulauan, seperti negara kita tercinta ini. Terbentuk dari gugusan ribuan pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau yang kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.